Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Puji Tuhan, bertemu lagi dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Luar biasa, sesuai pengakuan iman rasuli, persekutuan kita, persekutuan orang kudus. Kudus berarti berbeda dengan atau terpisah dari. Tetapi apakah hidup kita berbeda dengan orang dunia? Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas status kami sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini bukti nyata bahwa kami umat kepunyaan Allah, supaya kami memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Karenanya firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi ini dari Keluaran 22 ayat 29. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung dari anak-anakmu lelaki, haruslah kau persembahkan kepadaku. Saudara-saudaraku, tema yang saya pakai, jangan lalai atau menunda atau menahan. Bicara gandum, anggur, ternak, mungkin kurang menarik perhatian kita, terlebih masyarakat perkotaan. Namun saudara-saudaraku, dalam zaman perjanjian lama, unsur-unsur tersebut bagian konkret dari hidup mengikut Tuhan. Bahkan itulah harta kekayaan yang penting dalam masyarakat perjanjian lama. Katakanlah seperti rumah atau mobil pada zaman sekarang. Tentu saudara-saudaraku tidak heran kalau banyak aturan. Abad 12, Maimonides mencetuskan 613 perintah baku Talmud. Talmud ya, bahasa Ibrani artinya pengajaran. Dari 613 perintah, nada positif 248. Artinya, lakukan ini. Dan 365 perintah, nada negatif. Artinya, jangan lakukan ini. Ayat sapaan teduh, Keluaran 22 ayat 29, ini perintah ke-70 dan ke-71 dari 613 perintah baku tersebut. Janganlah lalai
mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu merupakan perintah bernada negatif. Artinya, jangan lakukan ini. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Ini merupakan perintah bernada positif. Artinya, lakukanlah ini. Kalau kita perhatikan konteks ayat ini, Allah menuntut hasil pertama. Apakah hasil pertama dari tanah? Haruslah dipersembahkan buat Tuhan. Apakah anak sulung? Haruslah dipersembahkan buat Tuhan. Ada sebuah pertanyaan dan sekaligus peringatan. Jangan lalai dalam mempersembahkan. Kalau terjemahan New International Version, hold back, menahan. Kalau terjemahan King James Version atau Revised Standard Version, delay, menunda. Kita tidak boleh menahan atau menunda persembahan yang memang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Bahaya menunda, saudara-saudaraku, pada kesempatan pertama, artinya membiarkan kesempatan pertama tersebut kepada iblis untuk menipu kita. Perintah ini mau mengikis pola pikir, nanti dulu kalau sudah pensiun, nanti dulu kalau sudah sukses, nanti kalau sudah tua, saya akan aktif dalam kegiatan gerejawi. Sekaranglah saatnya mengembangkan karir, mumpung masih muda. Jadi kalau sasaran GBKP tahun 2023, jemaat menjadi pelaku aktif pelayanan, itu untuk jemaat yang sudah setun, senior. Jadi kalau sapaan teduh kita pagi ini mengingatkan, janganlah lalai atau jangan menunda atau jangan menahan. Apakah kita juga sering menahan atau menunda dalam memberikan persembahan perpuluhan misalnya? Saudara-saudaraku, pagi ini kita diingatkan kembali akan makna aturan-aturan tersebut. Pertama, menegaskan bahwa komitmen mengikut Tuhan menyentuh secara konkret bagian yang dianggap paling berharga, yaitu harta kekayaan. Bahkan bukan saja gandum dan anggur atau ternak yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi juga anak laki-laki sulung. Sebagai bangsa yang kudus, tentu berbeda dari bangsa di sekitar Israel, yaitu melakukan komitmen itu secara konkret dalam kehidupan. Komitmen hidup terhadap sesama muncul dari komitmen hidup kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, tantangan hidup kita mungkin berbeda dengan zaman perjanjian lama. Namun yang pasti, saudara-saudaraku, komitmen kita kepada Allah haruslah menyentuh bagian yang paling berharga dari hidup secara konkret. Karenanya, marilah kita menyerahkan hidup anak-anak kita kepada Tuhan dan memberikan teladan hidup takut akan Allah kepada mereka. Yang kedua, kekudusan. Artinya keunggulan yang membedakan kita dengan orang lain. Aturan mempersembahkan hasil pertama, persembahan sulung, bukan karena Tuhan perlu. Kalau kita ingat Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan,
dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi segala bentuk persembahan, ya inilah cara Allah menguduskan kita. Kudus berarti berbeda dengan, terpisah dari. Orang Israel adalah orang kudus, maka dalam hal makan pun mereka harus berbeda dengan orang kafir. Bagaimana dengan saya dan Anda? Sebagai orang kudus, apakah hidup saya dan hidup Anda sudah beda dengan orang dunia ini? Keseharian kita misalnya, dalam berdusta atau berbohong, datang terlambat, tidak pernah on time, tidak menepati janji, janji tinggal janji, marah, benci, dendam, iri hati, tamak, cinta uang, percabulan, perzinahan, caci maki, kata-kata kotor. Maukah kita berusaha untuk hidup berbeda dengan dunia? Sebagai umat kepunyaan Tuhan, tiada pilihan, saudara-saudaraku. Kita harus berani tampil beda. Itulah kudus. Reh tuana seitun, reh buena meuban. ICP kala si kerajaan Tuhan, ola narimin kata dibata itogan. Persembahan pe, ola lalai, ola ka tahan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup kudus. Saat ini kami doakan GBKP Rumunci Salak. Kami doakan keluarga Pendeta Neni Triana Brusi Tepu, Pertua Diaken Emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, KKR, Permata, Moria, Mamre, Zaitun, beserta keluarga, pelayan KKR, kepanitiaan. Tuhan berkati beserta program pelayanan GBKP Cisalak. Kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada, bahkan setiap orang yang setia mengikuti sapaan teduh ini. Biarlah semuanya kami menyadari status yang luar biasa sebagai orang kudus, sekaligus keberadaan kami untuk memberitakan karya Allah yang luar biasa. Bapa, jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kami tetap mendoakan pemerintah kami. Biarlah sisa tahun 2023 yang penuh dengan tantangan ini, kami dapat menyikapinya sebagai peluang yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, menjuah-juah kita kerina.